Selamat bergabung untuk semuanya. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk yang menjalankan. Pasti di sini juga kebanyakan cewek-cewek ya. Tapi kalau aku lihat di sini ternyata ada juga loh beberapa laki-laki. Halo, mas-mas, bapak-bapak, om, kakak-kakak yang laki-laki, selamat bergabung juga. Jadi walaupun ini mengenai Hari Kartini, bukan berarti laki-laki juga nggak bisa ikutan ya. Bisa juga ikutan webinar ini supaya bisa mendapatkan ilmunya juga. Dan di sini juga udah ada para narasumber kita, Mbak Gracia Indri dan juga Ibu Nova Dewi. Halo Mbak Gracia dan Ibu Nova. Halo, halo. Oke, apa kabar Ibu? Baik. Baik, oke kalau begitu. Ini aku coba opening dulu ya. Hai, Kak Gracia, gimana kabarnya? Kabarku baik banget. Oke, terima kasih banyak ya sudah mau bergabung dan terima kasih banyak sudah mau menjadi narasumber kita kali ini. By the way, selamat Hari Kartini buat Mbak Gracia Indriani dan juga Ibu Nova Dewi. Mudah-mudahan kita sebagai perempuan bisa lebih tangguh lagi ya dan bisa memberikan kontribusi yang baik juga untuk negara dan juga untuk masyarakat di sekeliling kita. Oke, sebelum itu aku coba opening dulu untuk webinar kali ini. Selamat sore Sobat Pawun semuanya, selamat datang dan selamat bergabung. Jumpa lagi bersama saya Feni, Vice President Customer Success Pawun yang akan memandu acara sore hari ini di kelas Pawun Webinar volume 13 yang didukung oleh Ines Cosmetics. Pada sore hari ini sambil ngabuburit nih ya buat teman-teman yang sudah menjalankan yang sedang menjalankan ibadah puasa, selamat menjalankan ibadah puasa. Kita juga kali ini akan membahas topik yang sangat spesial dalam memperingati Hari Kartini yang jatuh kemarin ya pada tanggal 21 April 2021. Ayo teman-teman bantu di-remind dan diajakin lagi buat teman-temannya yang lain untuk bergabung, karena untuk teman-teman yang mengikuti sesi webinar sampai dengan selesai akan mendapatkan e-sertifikat yang dikirimkan ke alamat email masing-masing dengan mengisikan feedback form yang nanti linknya akan dibagikan di kolom chat ya. Oke, selain itu teman-teman juga berkesempatan memenangkan door prize dengan total nilai voucher OVO senilai Rp400.000. Oke, Rp400.000. Ini lumayan banget, bisa buat nyari-nyari takjil, bisa buat beli bakso, ya kan? Lumayan banget. So, yang lain juga akan ada hadiah nanti, hadiah tambahan yang berupa goodie bag Ines Cosmetics untuk 5 orang pemenang. Oke. Nah, untuk cara mendapatkan door prize-nya itu gimana sih? Gampang banget. Oke, jadi untuk mendapatkan door prize kelas Pawun webinar berupa voucher OVO atau goodie bag Ines Cosmetics, kalian tinggal follow Instagram aja, Instagramnya Pawun di @pawunpos. Tulisannya @PAWOONPOS. Tapi kalau kalian juga pengen nge-follow Instagramnya Kak Gracia Indriani atau Ibu Nova Dewi juga bisa loh. Kalau Kak Gracia Indriani, Instagramnya apa sih Kak? Aku Instagramnya Gracia INDR, Gracia INDR nyambung. Oke, Gracia INDR nyambung, boleh di-follow sekarang juga ya. Kalau Ibu Nova, Instagramnya apa? Saya Instagramnya Nova Dewi. Kalau untuk Suwe Ora Jamu, itu Suwe Ora Jamu 28. Oke, bisa di @novadewi dan @suweorajamu28. Silakan di-follow ya teman-teman ya. Oke, kemudian kalau sudah nge-follow, nanti tinggal di-capture aja momen saat sedang mengikuti kelas Pawun webinar. Oke, tinggal di-screenshot atau mau di IG story, terserah, bebas. Kemudian nanti tinggal di-post aja di Instagram story kalian. Kemudian mention @pawunpost, berikan hashtagnya kelas Pawun. Oke, nah nanti pengumuman pemenang voucher OVO untuk 4 orang yang beruntung akan kami informasikan di akhir acara, dan untuk 5 orang beruntung yang memenangkan goodie bag dari Ines Cosmetics akan diumumkan secara terpisah di akun Instagram @pawunpos. Oke, nah sebagai informasi tambahan, selama sesi berlangsung, mohon untuk tetap menjaga mic dalam keadaan mute agar tidak mengganggu peserta lainnya. Dan kita juga akan membuka sesi Q&A
Jadi bagi Sobat Pawun yang ingin bertanya, bisa langsung submit di kolom Q&A atau di kolom chat. Nanti akan saya pilih secara acak untuk pertanyaan-pertanyaan yang menarik. Nah, kalau kita lihat di sini sih, di Q&A-nya atau di kolom chat-nya tuh udah banyak banget pertanyaan yang pada antusias banget gitu ya. Oke, kemudian kalau begitu nggak usah berlama-lama lagi, kita akan kenalan dulu sama narasumber kita, yaitu Ibu Nova Dewi dan Kak Gracia Indriani. Oke, selamat sore Ibu Nova Dewi, Ibu Nova Dewi dan juga Kak Gracia Indriani. Selamat sore semuanya. Sore. Silakan untuk say hi dulu. Untuk para attendance hari ini ada sekitar 132 nih, Ibu dan Kakak. Kayaknya dua-duanya aku panggil Kakak aja kali ya, Bu ya? Iya, jangan, kita belum tua ya, masih muda. Masih muda ya? Oke, boleh disapa dulu, Kak, untuk teman-teman di sini. Mulai dari siapa nih? Aku? Boleh dari Kak Gracia dulu, boleh. Oke, kenalin, nama aku Gracia Indriani. Aku CEO sama founder dari Kriwil Kosmetik Indonesia. Jadi apa sih sebenarnya Kriwil itu? Jadi Kriwil itu adalah sebuah salon dan produk yang fokus yang specialize ke rambut keriting atau rambut bertekstur gitu. Oke, jadi spesialisnya buat yang keriting ya, Kak ya? Betul, karena di Indonesia nggak ada salon yang bisa menghandle rambut keriting, makanya itu Kriwil hadir di sini. Oke, luar biasa, dan ini menarik banget. Tapi emang benar sih, setahu aku ya wanita ya, emang jarang banget nemuin salon, bahkan nggak ada salon yang benar-benar mengatasi untuk rambut-rambut yang emang beneran kriwil gitu ya. Karena rata-rata semuanya tuh kayak ya semua sama gitu ya. Iya, selalu disuruh lurusin, selalu disuruh, ya pokoknya lurusin deh. Jadi kan capek ya, kan kita mending meng-embrace rambut kita sendiri gitu loh. Oke, siap-siap kalau begitu. Terima kasih Kak Gracia Indri. Aku coba geser ke Kak Nova dulu ya. Oke, silakan Kak Nova. Boleh memperkenalkan diri? Ya, halo semua teman-teman sore hari ini. Nama saya Nova Dewi, saya CEO dan founder Sweora Jamu. Jadi Sweora Jamu itu adalah sebuah brand yang dimana ada dua kegiatan yang ada tercakup di dalamnya, yaitu Jamu Experience Center atau kedai-kedai jamu, outlet store jamu, dan juga Education Jamu Classes. Nah, didirikannya tahun 2009, mulai dari proses R&D sampai akhirnya tahun 2013 kita memulai menyediakan ruang untuk teman-teman bisa minum jamu kekinian, jamu yang nggak takut lagi rasa pahit, atau jamu yang mindsetnya jadinya jamu yang enak, yang bisa dinikmati oleh teman-teman hari ini. Seperti itu, Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Nova. Luar biasa ya. Jadi sekarang biasanya kan kalau kita nih minum jamu tuh harus nunggu dulu mbok jamu lewat depan rumah gitu ya. Tapi kalau sekarang tuh udah nggak usah diragukan lagi. Kita mau kemana-mana sekarang udah bisa minum jamu di mana aja gitu kan. Jadi gampang untuk nemuinnya. Dan yang pasti ini lebih millennials juga nih. Untuk jamunya sendiri juga, kemasannya juga pasti menarik banget dong ya Bu ya pastinya. Ya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita akan segera mulai aja nih. Sebetulnya udah dimulai juga sih. Kelas Pawun webinar dengan topik Cerminan Wanita Tangguh Kartini, Masa Kini, Womanpreneur, dengan dua wanita pemilik bisnis yang sangat menginspirasi, yaitu Kak Gracia Indriani, CEO dan founder Kriwil Kosmetik Indonesia, dan juga Kak Nova Dewi Setiabudi, founder Sweora Jamu. Oke, ini kita langsung masuk aja ke pertanyaan ya Kak Nova dan Kak Gracia Indri, karena udah banyak banget pertanyaan yang muncul nih, karena mereka udah pada penasaran juga. Sebagian juga udah dijelasin background dari kakak-kakak yang keren banget ini. Sekarang pertanyaan pertama aku lempar ke Kak Nova dulu. Apa yang membuat kakak tertarik menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur? Oke. Jadi kalau aku ceritanya, sebenarnya memang semuanya tuh berawal dari dream ya, dari ketika langkah awalnya mempunyai keberanian nih, waktunya aku mau mulai usaha itu, memang sebenarnya aku following my heart. Jadi I believe that this is the time, bahwa kalau aku nggak mulai,
meskipun tahu ya nanti banyak challenge dan lain-lain, tapi aku merasa this is my calling. Aku merasa ini passionku. Aku senang banget ngulik jamu, dan memang aku rasa kalau untuk memulai usaha itu kan bagaimana memang apa yang kita akan berikan kepada konsumen kita itu memang produk yang dibutuhkan. Dan aku melihat saat itu tahun 2009 ketika aku sampai di Jakarta, kok memang minum jamu itu menakutkan banget ya. Maksudnya buat banyak orang itu jamu itu pahit, kolot, nggak enak. Jamu itu miliknya orang tua atau ini obat, banyak sekali itu negatif perspektif gitu about jamu. Nah, di mana waktu aku kecil aku merasa minum jamu itu juga tidak menyeramkan, karena my almarhum eyang putri saya itu selalu kalau minum jamu sama saya itu sambil diceritain gitu loh, sambil dijelasin, sambil diajak mengenal rasanya. Nah, saat itu saya merasa, wah, experience ini udah hilang ya, di mana banyak banget industri yang lebih mungkin bisa diterima ya oleh kalangan generasi muda saat itu tuh, misalnya kayak kopi, mungkin yang minuman yang lebih ke fancy drinks, yang manis-manis gitu, tapi kayak why not jamu gitu. Jadi saat itu saya merasa, wah, this is the right time, and kalau aku jadi pengusahanya, aku bisa berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik pada customerku, dan aku bisa melatih aku juga untuk menemukan, bisa kayak menyelam lebih dalam, apa sih sebenarnya yang menjadi gap nih untuk generasi muda hari ini, dan apalagi masa depan, untuk bisa tetap bisa mencintai dan melestarikan budaya minum jamu ini lagi gitu sama-sama. Itu sih Mbak awalnya ceritanya, sampai ya semi-semi nekat ya. Oke, semi nekat ya, tapi luar biasa nih sekarang. Outletnya udah berapa banyak, Kak? Ya karena pandemi ini, saat ini outletnya kita beroperasi baru 3, baru aja yang ketiga yaitu di Petogogan diaktifkan kembali. Oke, di Petogongan. Awalnya tuh kalau nggak salah yang di Gandaria ya, Kak ya? Ya, jadi awalnya memang di Gandaria, di Jalan Petogogan. Lalu kedua itu masih zamannya masih manual semua ya, belum ada power. Hanya saat itu tahun 2013 kan aku mulainya. Jadi aku mulainya tahun itu di Petogogan, sebuah ruang. Jadi aku bisa sambil nyeritain minum jamu itu rasanya ini, khasiatnya ini gitu ya. Bahannya ini gitu, sambil ada kelas-kelasnya juga. Lalu ada kesempatan buka di beberapa tempat yang dekat dengan anak-anak muda, seperti di Bentara Budaya Jakarta, Komunitas Salihara, terus ada di alun-alun Grand Indonesia. Jadi memang yang tempat-tempat yang aku buat itu lebih dekat dengan culture Indonesia gitu, yang bisa sekalian one stop shopping untuk bisa sekalian saya cekokin minum jamu, tapi dengan cara yang kekinian gitu. Oke, siap-siap. Untuk jamunya sendiri itu bikin sendiri ya, Kak Nova ya? Ya, jadi ya alhamdulillah saya punya keluarga yang senang minum jamu, tapi dari dulu tuh memang kita nggak pernah yang memang berbisnis di dunia jamu, lebih kayak bikin karena kita percaya energi dan kekuatannya jamu Indonesia, rempah-rempah ini banyak banget gitu, untuk kesehatan, untuk kecantikan, untuk kesegaran, menjaga imunitas. Tapi kita karena minum sendiri, ya resep-resep ini yang dari keluarga saya coba angkat, uplift lagi supaya rasanya bisa sesuai gitu dengan rasanya anak-anak masa kini, kemasannya. Jadi ya mikirin semua holistik secara bisnisnya gitu. Akhirnya dikemas secara modern. Oke, siap-siap. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak untuk jawabannya, Kak Nova. Aku akan beralih ke Kak Gracia dulu nih. Pertanyaan sama Kak, apa sih yang membuat Kakak tertarik untuk menjadi seorang pengusaha atau entrepreneur? Oh, ini agak lucu sih ceritanya sebenarnya. Jadi tuh aku tuh awalnya sebenarnya lulusan arsitek. Cuman aku nggak passion sama bidang arsitek aku. Jadi aku kayak, aduh, gue nggak nyaman nih kalau jalanin hidup harus menjadi seorang arsitek. Karena emang nggak passion. Tapi kayak namanya anak muda dulu milih jurusan kan asal-asalan ya. Aku jurusannya asal. Yaudah gue ambil ini deh gitu kan. Sampai akhirnya aku kayak, kayaknya gue harus stop dulu kerja, aku stop kerja, aku nggak mau gitu kan. Terus aku mikir, aku galau banget, aku sempet kayak ada fase down banget, aku bingung, aku harus ngapain gitu kan. Dan kebetulan aku tuh punya YouTube channel yang videonya itu lumayan menjadi viral, karena aku ngajarin cara orang
ngerawat rambut keriting gitu. Rambut aku ini lagi dikepang ya, tapi aslinya tuh aku bener-bener kayak di foto gitu loh, keriting gitu kan. Dan Keriting, aku beneran lihat keriting ya kak ya? beneran keriting asli gitu. Terus Oke. aku bingung kayak kenapa sih di Indonesia tuh nggak ada sama sekali produk maupun servis yang bisa handle rambut keriting. Padahal kita itu mayoritas gitu loh. Dan anehnya dibuat sama ibaratnya society seakan-akan tuh kita kayak minor gitu kan. Jadi kita nggak bisa mau ke salon, saya selalu dikata-katain. Saya mau ke ini kayak, kok saya mau cari solusi tapi nggak pernah dapat solusi. Saya ke salon manapun, saya sakit hati gitu, selalu nangis gitu, kayak kesel gitu dong. Kayak, kenapa sih gue kok malah dikata-katain rambut gue rusak katanya, rambut gue ini, rambut gue itu. Terus aku mikir, karena aku udah punya audience ini yang juga ngikutin aku cara aku ngerawat rambut keriting aku, mereka mulai nanya, kak kenapa sih kak, bukan nanya sih, dan aku punya ide kayak kenapa gue nggak bikin produk dengan source yang ada di Indonesia, kan Indonesia kayak akan apa ya, alamnya bagus dan segala macam, jadi kayak source-nya tuh sebenarnya baik banget, cuman banyak aja yang nggak ngerti, dan aku coba bikin produk dan mereka suka. Dari situ mereka juga minta kayak, kak kakak tuh ngerawat rambut tuh bagus banget loh, kenapa sih nggak buka salon. Nah aku ngejeblosin diri ke dunia hairdressing di Indonesia sih, aku ngambil kelasnya di Indonesia, di Oke, Jakarta jauh ya gitu. kak ya dari arsitek ke ini Iya, ya. arsitek rambut sekarang kan. Oh iya benar. Arsitek rambut, iya. Terus habis itu aku makanya itu aku kayak bela-belain sekolah rambut karena itu juga passion aku. Ya, nggak ada sih sebenarnya knowledge tentang rambut keriting tuh masih rendah banget di Indonesia. Padahal kita mayoritas rendah banget knowledge-nya. Dan aku belajar sendiri. Jadi ya aku ada ambil basic-nya lah, dapat kurang lebih ya teknik-teknik potong dan segala macam, coloring dan segala macam. Cuman semuanya itu aku belajar sendiri dari luar karena maksudnya ya ada internet gitu loh. Kenapa aku nggak belajar, dan banyak free salon education yang ngebahas rambut keriting, dan aku belajar dari situ. Dan ya dari situlah aku jadi ngejeblosin diri aku ke dunia rambut. Dan aku seneng sih bisa memberikan impact gitu loh, kayak maksudnya gimana ya, beauty standard kan kaku banget tuh ya, cewek tuh harus gini, cewek tuh harus gitu, kayak kalau kita nggak embrace rambut keriting kita emang salah gitu kan, suka dikata-katain masalahnya. Jadi aku kayak sengaja buka salon ini tuh juga biar kasih awareness bahwa rambut keriting juga cantik kok, juga keren kok, nggak perlu dipandang sebelah mata gitu sih. Betul, betul. Oke, luar biasa sekali ya. Benar-benar kalau kita tahu background-nya nih antara kedua narasumber kita ini, itu benar-benar luar biasa banget gitu. Nggak menyangka kalau ternyata jamu itu bisa millennials gitu kan. Terus rambut keriting itu sebetulnya bukan rusak, tapi emang sebetulnya bisa diurus gitu kan. Jadi jangan ragu, jangan bimbang kalau mau coba-coba, bisa langsung ke salon kriwil ya kak ya namanya ya kak, betul ya kak? Iya, salon kriwil. Salon kriwil adanya di mana kak? Kalau boleh tahu biar teman-teman Panglima juga tahu. Polim Raya, di Jalan Panglima Polim Raya 125C, lebih tepatnya itu di tangga turun MRT Blok A. Oke, di tangga turun MRT Blok A. Itu persis di pintu sampingnya ya kak ya? Persis. Persis di situ. Terus di bawahnya tuh ada coffee shop-nya ya kak ya? Betul sekali, ada coffee shop Oke. tangga di Ya, atasnya. tapi itu nggak hanya untuk rambut keriting aja kan sebenarnya kak, untuk yang lurus juga sebenarnya bisa kan? Bisa. Dan lucunya, sekarang rambut keriting jadi tren. Orang-orang yang rambutnya lurus malah dikeriting. Dulu kita kan Luar pengen biasa. smoothing. Sekarang rata-rata dikeriting. Oke, luar biasa sekali. Jadi teman-teman kalau mau mampir-mampir silakan ya datang ke MRT Blok A, langsung di bawah pintu masuk LRT-nya, itu ada di sebelah kiri kalau nggak salah. Terus kalau buat yang mau minum jamu, silakan bisa ke M Block, di situ ada Sweora Jamu, terus ada juga di Gandaria. Oke? Tetangga ya sama Kanova ya aku. Oke. Tetangga, kita tim Kebayoran. Di Kebayoran betul. Karena rata-rata emang tempat gaulnya Jakarta Selatan ya kak ya. Iya. Oke, kita masuk ke pertanyaan kedua. Sekarang gantian aku ke Kak Gracia dulu. Oke, pertanyaannya adalah, apa tantangan terbesar selama membangun usaha sendiri dan bagaimana cara melaluinya? Ini teman-teman pasti pengen tahu banget nih. Oke, tantangan terbesar pasti ada di awal-awal memulai bisnis, itu pasti ada. Jadi kayak aku buka kartu aja nih sedikit nih, misalnya kayak untuk mencari SDM yang tepat tuh juga harus, itu puter otak banget deh, nyari sumber daya manusia yang cocok, yang sebenarnya tuh kalau misalnya kan ada ya orang-orang yang udah di bidang di bidang rambut udah biasa gitu, cuman mereka nggak pernah megang rambut keriting, jadi semuanya harus di-train ulang, dibimbing lagi dari awal step-stepnya, dan
itu tuh kadang kayak wah capek juga sih gue, cuman kayak ya udahlah, karena edukasi itu menurut aku penting banget. Jadi untuk SDM itu paling sulit menurut aku, tapi aku selalu treat orang-orang aku kayak keluarga. Terus juga yang susah itu mungkin apa ya, dulu tuh ngeyakinin orang tua sih, kayak oh ya ini bisnis gue tuh ini loh, mereka tuh awalnya kayak bingung gitu, kayak hah apaan tuh bisnis rambut keriting, apaan gitu kan. Cuman aku harus yakinin ke mereka kayak iya ini tuh something, this is going to be big gitu loh, aku bilang gitu. Aku juga maksudnya modal nekat juga sih, itu harus modal nekat sih. Jadi aku benar-benar kayak selama ya di Indonesia belum, waktu itu belum ada sama sekali kan, jadi aku kayak emang ya udah ini gue harus benar-benar jadi pionir, gue coba nekat juga. Ya ada pertimbangan juga sih, ada resiko-resikonya juga aku pertimbangin, kayak risk-risknya. Cuman tetap aku kayak optimis, gue yakin kayak ini harus menjadi sesuatu yang besar untuk memberikan impact yang nggak cuman kayak gue jualan doang, tapi aku juga mirip kayak mungkin kayak mirip Kanova. Jadi kayak pengen mengembalikan, kalau dia pengen mengembalikan culture jamu, aku juga pengen membuat kayak perubahannya dalam bentuk beauty standard diubah lah gitu loh. Rambut keriting juga bisa cantik gitu loh. Dan itu ya supaya lebih baik aja gitu loh, maksudnya biar orang-orang nggak kaku, nggak oh cantik itu tuh harus kayak gini, rambutnya lurus, rambut kulitnya putih, badannya kurus, kayak ya itu, saya udah nggak peduli deh sama beauty standard kayak begitu gitu loh. Harus naikin PD juga ya Kak, walaupun kita rambut keriting ya. Betul, banyak. Oke, Kak, waktu pas pandemi, ini sorry banget kalau aku nanyanya mungkin agak bikin sedih atau gimana ya, cuman kayaknya kita pengen tahu nih, karena kan Free Will ini sampai sekarang pun masih ada kan. Nah, pas pandemi kemarin, itu kan salon kan ditutup ya Kak ya? Bener-bener nggak boleh beroperasi kan? Boleh nggak sih Kak diceritain gimana caranya ngadepin itu, bangkitnya tuh gimana Kak? Oh, oke, itu yang aku ceritain ya. Jadi emang kita disuruh tutup, ya emang ya kondisinya emang kita harus tutup gitu selama 3 bulan. Dan jujur aku awal-awal stres gitu, kayak aduh gue harus gimana, dan gue harus aku harus gimana, aku harus membiayai orang pekerja-pekerja aku juga gitu loh. Aku juga harus bingung gitu kan. Cuman akhirnya aku nemu jalan keluar, kayak pas PSBB transisi ya kalau nggak salah, kita mulai menjalankan yang namanya home service. Jadi kita datang ke rumah gitu, datang ke rumah, dan ya tetap patuhin peraturan sih, protokol ketat. Kita juga cek kesehatan terus, apa sih namanya, swab ya segala macam, kita swab dan segala macam. Tapi tetap syukur sih, kayak maksudnya puji syukur sih ini kayak nggak ada terjadi apa-apa, kayak sampai sekarang semua pekerja kita sehat-sehat semua. Dan emang 3 bulan pertama itu susah banget, dan aku malah fokusnya di penjualan produk waktu itu ya. Itu malah lucunya aku baru sadar ketika salon ditutup, orang tuh getol ngerawat rambut keriting di rumah. Nggak rambut keriting doang sih, rambut di rumah gitu loh. Jadi mereka beli-beli produk-produk kita dan perawatan di rumah gitu. Jadi aku ngerasa kayak ya ampun, makasih banget ya sama semesta, sama Tuhan, kayak benar-benar dikasih jalan gitu loh pas lagi pandemi. Oke, justru kita malah tetap dapat rezeki lah ya Kak ya, istilahnya walaupun di pandemi gitu ya. Oke, terima kasih banyak Kak Gracia. Aku pindah ke Kanova dulu ya. Kalau Kanova sendiri gimana Kak? Tantangan terbesarnya gimana? Karena sempat tutup juga ya Kak ya, M-Block ya Kak ya waktu itu. Iya, betul. Pak, saya juga sama ya, panik banget waktu kita harus PSBB di awal itu. Karena kayak tadi saya ceritain kan, kita produksi ini kan juga di awal-awal tantangan yang terbesar saya itu kan training anak-anak untuk bisa mengerti, memahami kembali jamu. Jadi ngajarin mereka membuat lagi jamu yang kembali ke esensinya, standar-standarnya, food hygiene and food safety-nya. Nah, jadi waktu kembaliin ini kan mesti latihan ya. Namanya kalau SDM itu anak-anak ini kan banyak yang udah terputus ya kayak ceritanya gitu loh, sama minum jamu, cerita sejarahnya jamu. Nah, waktu itu membangun confidence-nya untuk anak-anak ini cerita tentang ini jamu beras kencur, khasiatnya untuk ini, itu tantangan banget ya. Kadang mereka tuh nggak pede gitu loh. Karena mereka banyak yang anak-anak generasi muda kan yang sekarang yang jadi timnya Suara Jamu itu banyak yang kayak memang dari kecil bukan yang besar tumbuh minum jamu gitu. Nah, jadi waktu tutup itu sempat anak-anak itu bingung, ya kita nanti jelasinnya ke gimana ya Bu ya. Akhirnya kita harus pivoting ya.
ya alhamdulillah kita tuh kan ada dua divisi ya di Suara Jamu. Yang satu itu divisi yang kedai-kedai yang harus tutup semuanya sama dengan Mbak Gracia. Terus juga ada divisi edukasi. Nah, selama pandemi ini kita puji Tuhan ya masih bisa terus jalan ya di sisi kelas-kelas online, webinar online, masih ketemu tatap muka, terus jadi dari sisi edukasi ini tetap berjalan. Jadi teman-teman yang masih ada di Suara Jamu saat ini ya masih bisa beraktivitas, tapi memang pivotingnya ya yang dari kita semuanya offline ketemu, ada tamu datang minum jamu, ruang-ruang yang kita sediakan untuk bisa nyobain jamu, kayak kita bisa bikin kayak misalnya pahitan challenge gitu kan. Anak-anak kan nggak pernah minum jamu pahitan lagi, takut ya jamu minum pahitan. So we cannot do this kind of interaction lagi secara face to face atau ketemu, itu beda banget ya. Kalau ngomongin jamu itu kan bikin jamu semua, bikin jamu tangannya beda tangan, beda rasa, bahannya, prosesnya. Nah, jadi kita berusaha survive, tapi karena jamu ini karena memang benar-benar adalah hadiah alam semesta loh untuk Indonesia ya, karena kita tuh punya bahan yang berlimpah. Jadi saya senang banget melihat pada saat pandemi ini juga banyak sekali orang-orang yang jadinya bikin jamu, percaya lagi kan minum jamu lagi gitu blessing-nya. Terus jadinya market ini malah semakin ready, semakin strong di dalam pandemi ini. Mengenal jamu, bikin jamu sendiri di rumah, mau percaya minum jamu di rumah juga untuk kesehatannya. Nah, tapi memang kalau dari sisi bisnisnya kita ya, kan namanya bisnis, challenge-nya itu kayak tadi diceritain sama Mbak Gracia di awal, masih limited resources ya kitanya ya, dengan adanya pandemi, tiba-tiba cash flow-nya jadi berantakan juga kan secara yang kagetnya di awal. Nah, akhirnya langkah saya itu adalah membuat suatu planning restrukturisasi juga gitu di dalam internal bisnis proses saya. Perusahaannya mau nggak mau kan ya yang outlet nggak semuanya bisa bertahan ya, karena kan ada yang benar-benar tutup kayak di mall ya nggak bisa beraktivitas gitu kan. Jadi tapi teman-teman banyak yang tetap masih bisa beraktivitas dengan ya mereka bisa menanam, menyiapkan bahan-bahan bakunya dengan baik, proses untuk menyiapkan tempat yang dengan format baru gitu misalnya. Jadi kan kita nggak cuma tentang jamunya juga gitu, tapi tentang our society, our community, our space. Jadi saya berusaha teman-teman ini masih bisa punya pekerjaan, masih punya kegiatan. Mereka sekarang juga alhamdulillah nggak ada yang kenapa-kenapa gitu ya. Selama COVID ini kita melakukan protokol kesehatan terus, tes swab terus juga secara rutin. Jadi kita sama-sama paham gitu, ini harus dijaga banget, this is not main-main, dan mereka semua sekarang ya mau nggak mau mesti tambah minum jamu terus ya, dicobain jamu. Betul. Yang dulu cuma maunya manis-manis, saya juga ya harus belajar, sekarang harus belajar yang pahit juga, karena yang pahit itu yang obat. Nah, mau nggak mau semuanya berproses, semua orang bertransformasi. Nah, ini yang menurut saya jadi kebaikan alam ya. Di Indonesia kita tuh beruntung banget punya bahan-bahan yang luar biasa banget, juga sama Mbak Gracia juga dieksplor juga kan untuk bahan-bahan perawatan juga gitu. Jadi ya alhamdulillah ya kita masih bisa bertahan. Mudah-mudahan terus bisa sama-sama berjuang bergulir terus bersama dengan teman-teman entrepreneur jamu yang baru bermunculan. Siap kalau gitu Kak. Tapi ketika pandemi ini juga jamu juga jadi apa ya, kayak salah satu hal yang orang-orang pada nyari juga kan ya Kak, karena kan buat kesehatan juga kan. Apalagi ini aku kasih tahu aja, mamaku juga sempat kena COVID kan. Nah waktu itu kayak bingung gitu, aduh kayaknya obatnya banyak banget karena kan COVID juga nggak ada obatnya kan. Akhirnya ujung-ujungnya ya udah beli aja Sueora jamu, nyari jamu susah. Gitu. Iya, Mbak. Oke, aku juga sempat main waktu itu ke Sueora Jamu yang di M Block, cuman waktu itu belum ketemu sama Kanova. Waktu itu ketemunya sama timnya yang lain yang di M Block, tapi sebelum pandemi waktu itu ya Kak. Jadi hari ini baru ketemu sama Kanova. Kalau sama Kak Gracia aku udah sempat ketemu, kalau Kakak masih ingat, bahkan aku nyalon itu banyak Kak Gracia. Iya, aku ingat. Waktu saking mumetnya, aduh gue capek banget nih, akhirnya potong rambut aja dong di tempatnya Kak Gracia. Oke, sekarang kita lanjut ke pertanyaan ketiga ya Kak, karena ini aku mohon maaf banget kalau agak buru-buru.
untuk mempersingkat waktu juga karena pertanyaannya banyak banget gitu. Yang ketiga ini, apakah pernah merasakan ketidakadilan dalam dunia bisnis karena Anda seorang perempuan? Apa sih suka dukanya dan bagaimana cara kita menyikapinya? Gitu. Boleh dimulai dari Kak Gracia juga boleh. Dipandang sebelah mata ya karena cewek ya. Betul. Jujur, apa aku karena orangnya terlalu cuek kali ya, aku nggak pernah terlalu berasa sih kayak emang ada yang ngeremehin gue. Aku nggak pernah merasa kayak gitu. Jadi karena aku tetap kayak, oke, tutup kacamata kuda, gue tetap berkreasi, gue tetap berkarya. Jadi kalaupun ada yang ngeremehin aku nggak peduli. Dan kayaknya sejauh ini sih belum ada yang ada support banget sih. Dan yang support aku tuh nggak cuman komunitas Kriwil ini kan juga gede ya, lumayan lah. Nah ini jadi kayak nggak cuman cewek, tapi cowok juga banyak yang datang ke salon kita untuk support dan bertanya juga. Mereka nggak malu untuk bertanya kayak, merawatnya gimana sih? Cowok tuh juga kayak, maksudnya karena aku cewek juga bukan berarti mereka jadi kayak, oh siapa nih? Kayak gue nggak peduli. Tapi mereka malah dengan humble-nya nanya gitu kayak, ini gimana sih cara ngerawatnya? Aku pengen rambutnya bagus, gini-gini. Dan untuk orang-orang sekitar sih aku rasa belum ada sih yang benar-benar ngeremehin aku atau gimana. Aku nggak terlalu berasa juga ya. Aku kayak kacamata kuda sih. Aku mikir kayak, ya udah gue pengen berkarya yang baik, gue pengen memberikan impact yang bagus dengan karya-karya gue. Jadi aku nggak terlalu ngerasa pernah diremehin sih gitu sih. Tapi itu mungkin karena aku yang cuek ya. Iya, oke. Good point sih sebenarnya. Sebenarnya kata-kata cuek tuh bukan berarti negatif juga ya, Kak. Karena emang sebetulnya emang diharuskan gitu. Kalau misalnya kita terlalu baper mikirin orang lain kan ujung-ujungnya nggak maju-maju juga ya, Kak ya. Betul. Kalau in business sih nggak boleh yang namanya gampang down ya. Kayak diitin dikit kayak nggak peduli udah. Cuman lewat aja. Oke, siap Udah itu kalau aja. gitu. Thank you banget Kak Gracia untuk jawabannya. Kita beralih ke Kak Nova. Kalau Kak Nova sendiri gimana nih kira-kira? Nah, kalau dari Suara Jamu sih pengalamannya juga so far nggak sampai ada yang treatment gender inequality gitu ya. Kalau karena kan dari dulu yang memang lebih dominan kalau di jamu itu memang mbok-mbok jamu kan, ibu-ibu jamu gitu. Meskipun juga ada kan ya mas-mas jamu juga gitu, tapi I think in this jamu industri itu malah leading key people-nya adalah women gitu. Nah jadi untuk saya rasa sih di zaman yang sangat era modern seperti ini sangat apa ya mungkin sangat nggak banyak ya dibandingkan dengan dulu mungkin ya kalau misalnya dari sisi wanita itu kalau ketika memang wanitanya ya mau maju punya opportunity yang sama kok dengan laki-laki. Kalau saya menerapkan sama tim saya ya nggak ada apa ya kita diciptakan itu equal, so we have sekarang itu cuma pilihannya siapa yang mau kerja lebih keras gitu. Aku selalu balikin ke timku gitu, who wants to work harder, who wants to work smarter gitu. Jadi bukan berarti perempuan jadinya kita lemah gitu. Aku selalu bilang kita punya skill yang sama karena kalian sama-sama belajar toh, tiap hari belajar. Capability-nya juga tiap orang punya capability juga sendiri-sendiri, punya role masing-masing. Jadi saya pun selalu ingin tim saya juga punya perasaan yang sama gitu, nggak cuman saya aja yang merasa oh I'm the leader so I have the power, I have the voice to say, karena kan power and itu kan lebih terhadap kayak kita bisa menyuarakan apa dan bisa dieksekusikan bersama. Jadi tim saya pun juga saya ajak berpikir maju gitu. Jadi kalau misalnya mungkin belum maju pikirannya ada juga ya misalnya yang belum terbiasa seperti kayak Mbak Gracia gitu yang bisa ya ini spiritnya gitu. Secara anak-anak ini kan saya juga pengen lama-lama mereka juga bisa independen kan. I want them to be ready juga gitu loh untuk misalnya memanage toko bisa manage sendiri gitu. Suatu hari bisa confident. Tapi ya butuh proses ya. Nah, itu sih aku rasa zaman hari ini pasti punya inilah ya balance-nya gitu. Antara laki-laki dan perempuan tetap harus bisa kerjasama. We work together as we complete each other juga gitu. Karena punya role masing-masing sih. Kalau dari saya itu, Mbak.
Siap-siap kalau gitu. Berarti namanya gender tuh sebetulnya setara semua ya, baik itu perempuan atau laki-laki ya, kayak. Oke, ini pertanyaan selanjutnya ada hubungannya dengan Hari Kartini yang kemarin. Jika diminta menyebutkan satu nama Kartini masa kini, nama siapa yang akan Anda pilih dan apa alasannya? Boleh ke Kanova dulu, gantian. Oke, kalau saya tuh melihatkan Indonesia udah sangat ini ya maju banget ke masyarakatnya, komunitinya, society-nya. Terutama saya lihat itu dari leadernya, leader di negara ini gitu. Kita pernah punya presiden perempuan, kita pernah punya tokoh-tokoh hebat, menteri-menteri perempuan gitu ya. Saya banyak sekali sebenarnya idolanya. Tapi yang menyuarakan secara dari politik, apa kayak dari eh, news anchor gitu, misalnya kayak Najwa, terus Ibu Retno Marsudi, they are so amazing gitu. Tapi aku yakin banyak sekali achievement dari orang-orang yang lain juga gitu ya. Tapi kalau saya tuh saya sangat kagum sama Ibu Retno karena ya sebagai dubes mewakili Indonesia terus berjuangin terus untuk Indonesia eksistensinya di luar bersama-sama dengan apa ya kementerian-kementerian dan ambasador ke perdagangan ya ingin membawa barang-barang Indonesia itu dikenal di dunia gitu. Jadi saya karena selalu banyak berhubungannya dengan jamu bisa dibawa ke luar negeri gitu. Jadi saya tokoh-tokohnya yang dekat di lingkungan saya ya. Jadi saya melihatnya they are amazing people gitu loh, fighting for representing Indonesia di luar negeri untuk many issues dan buat saya semangat dan capability-nya itu ya terus dipolish gitu ya dari karir kan sampai akhirnya bisa semuanya proses gitu ya dari karir terus mau belajar terus menjadi profesional terus kita bisa berpartisipasi di ajang yang lebih besar dan lebih besar gitu. Itu yang saya yakin apa namanya semuanya yang mau maju akan punya dream untuk jadi bisa membuat impact terhadap ke komunitas atau society kita. Itu buat saya, Mbak. Siap-siap kalau gitu. Ini pertanyaan sambungan ya, Kak ya. Jadi gimana sih cara Kakak memaknai perayaan Hari Kartini di zaman modern seperti ini? Buat saya memaknai Hari Kartini itu saya yang paling simple buat saya jalankan itu keeping her spirit gitu ya. Spiritnya Ibu Kartini itu kan mengedukasi yang sangat relate dengan passion saya juga. Saya senang berbagi untuk know-how skill buat teman-teman untuk enhancing their knowledge for jamu making and jamu as a holistic process ya dari hulu ke hilirnya. Tapi for me karena aku juga yang berhubungan dengan banyak menciptakan kreasi-kreasi produk, jadi kayak contohnya produk suara jamu yang aku bisa jalankan ya dengan spiritnya Kartini itu selalu innovating, keep creating, and keep learning. Itu yang buat saya karena bahan jamu banyak banget. We are so blessed to have so many different ingredients in Indonesia. Bahan jamunya juga belum banyak yang dieksplor. Jadi dengan adanya tambahan ruang-ruang yang bisa kita nanti buka itu bisa teman-teman bisa belajar sama-sama. Itu sih yang aku bisa lakukan ya dengan Oke, siap. So innovating, creating, and then learning ya, Kak ya. Gitu. Oke, siap. Thank you banget untuk jawabannya. Sekarang kita beralih ke Kak Gracia. Sebutkan satu nama Kartini masa kini. Nama siapa yang akan Anda pilih dan apa alasannya, Kak? Ibu Susi Pujiastuti. Aku suka banget sama dia. Karena dia menurut aku kayak orangnya gahar banget gitu loh. Dan itu kayak bisa, aku ngerasa kayak, man, gue bisa relate banget dengan dia. Kayak maksudnya, kalau emang nggak suka sesuatu ya kayak nggak sesuai dengan, bukan nggak sesuai ya. Misalnya dia kayak, oh ini mau peraturan gitu langsung kayak tegas kayak seorang buku Susi itu kayak orangnya sebenarnya santai banget cuman dia tetap kayak apa ya orangnya tuh tegas dan kayak
menye-menye gitu, tapi orangnya tahu kapan mau senang-senang gitu, misalnya mau bersenang-senang, oke kita bersenang-senang, kita pesta makan ikan gitu misalnya. Tapi kalau misalnya dia mau serius, jadi kerja gitu dengan serius kayak, oh gue punya visi misi untuk memperbaiki, misalnya waktu itu kayak dia Menteri Perikanan ya, laut Indonesia pengen diperbaiki dan segala macam biar lebih adil dan segala macam, dan aku kayak langsung iya ya, jadi orang tuh sebenarnya hebat gitu loh, nekatnya itu loh, aku ngerasa kayak bisa relate banget di situ kan, orang maksudnya in business juga kita kayak dibutuhin rasa berani gitu loh, yang kadang tuh orang tuh suka misalnya takut-takutan, dulu tuh aku orangnya takutan banget kan, kayak dan dengan menjalankan bisnis itu aku diajarin untuk kayak membuat decision makingnya jadi lebih bagus lagi, terus aku jadi kayak lebih apa ya pokoknya mengarah ke lebih tegas juga, lebih dan lebih dia juga mengedukasi ya, aku juga sukanya dia juga orang-orangnya sangat mengedukasi gitu. Aku kan senang juga dengan komunitas Kriwil ini, aku sering memberikan edukasi tentang rambut. Mungkin kalau kayak Kak Nova edukasi tentang jamu, aku tentang rambut. Jadi kayak cerita-cerita gitu tentang rambut, gimana sih struktur rambut, rambut itu perlu diapain, perlu diinin, perlu diituin gitu loh. Dan itu sih salah satu sosok yang menginspirasi aku, dan juga Bu Marta Tilaar itu juga menurut aku hebat banget kalau di dunia kosmetik gitu. Dia kayak tradisional banget gitu kan, cuman dia kayak bisa ngebuktiin bahwa kayak oh gue bisa terus berinovasi dan kayak karya-karya gue tetap masih bagus gitu loh, kayak produk-produknya masih ya sampai sekarang sampai detik ini masih terus berdiri gitu loh, dan walaupun dia udah berusia berapa ya 80-an lah gitu loh, tetap orangnya baik banget. Aku pernah kenal sama dia dan orangnya tuh bener-bener enak banget, baik banget, dan ya enak lah untuk cerita-cerita gitu loh. Menurut aku sangat menginspirasi aja gitu, orang yang gak pelit dengan ilmu gitu. Oke, so untuk Kak Gracia sendiri, gimana cara kakak memaknai perayaan Hari Kartini di zaman modern seperti ini? Paling aku berefleksi aja sih, kayak aku lebih ke self love gitu kali ya dengan Kartini. Kan Bu Kartini kan selalu kayak menjadi emansipasi wanita lah gitu loh. Dan di situ aku jadi kayak belajar kayak untuk gue harus lebih menghargai diri gue sebagai wanita. Jadi maksudnya gue juga bisa berkarir dengan baik, dengan bagus gitu, bisa membuktikan bahwa untuk mau hebat tuh nggak harus apa sih maksudnya, untuk mau memberikan impact ke dunia tuh nggak harus aneh-aneh banget maksudnya, tapi dengan kayak kamu memberikan edukasi, kamu membantu orang lain, little things kayak matters gitu loh, kayak benar-benar hal-hal kecil gitu yang bisa kita sharing, kita ajarin. Terus aku ngerasa kayak ya gue emang harus lebih menyayangi diri gue sendiri juga sebagai wanita gitu, tidak perlu mandang diri sebelah mata lah gitu kan. Kadang kan ada di fase dimana cewek kan kayak kita mikir kayak gue worthless, gue ini, gue itu. Tapi kayak dengan Hari Kartini ini tuh aku merasa kayak oh enggak, gue harus mandang diri gue seseorang yang hebat, yang bisa memberikan impact yang baik di dunia gitu loh selagi aku hidup. Oke, luar biasa sekali. Patut dicontoh ya, teman-teman, sebagai inspirasi teman-teman semuanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya aku coba cek pertanyaan dari teman-teman yang ada di sini. Ini ada dari Kak Penny di Ngawi. Pertanyaannya untuk Kak Gracia dulu. Kak Gracia terinspirasi dari mana sih nama Kriwil buat bisnisnya? Dan yang kedua, tipsnya dong Kak, buat atasin rambut rontok. Saya busui, ibu menyusui, dan mengalami rontokan rambut yang parah, sampai tipis rambut saya. Pakai produk apa ya Kak yang bagus? Oke, jadi kalau untuk, tadi yang bertanya, nama Kriwil ya? Nama Kriwil itu terinspirasi dari rambut aku sendiri sih, aku lihat kayak, ini lucu ya kriwil gitu, ya udah dari situ aku mikirkan kriwil tuh otentik banget kan, ya udah kenapa gue nggak jadiin ini nama gitu loh. Dan ternyata kayak bener kan orang manggilnya jadi lucu kan, jadi kriwil rambutnya kriwil juga, pernah ke kriwil nggak gitu. Terus kalau untuk tadi pertanyaannya selain nama kriwil ini ya busui ya? Iya, dia ini busui. Caranya gimana sih rambutnya rontok Kak? Oke, jadi gini, kalau misalnya wanita itu kan kita cukup apa ya disebutnya ya, rumit ya. Kita hormonal banget nih. Betul. Orang mau puber aja ribet, mau apa namanya beranak aja juga ribet gitu hormonnya. Biasanya tuh bagus hormon apa ya, aku lupa hormon apa tuh, pokoknya naik banget ketika hamil. Jadi namanya adanya pregnancy glow, pernah dengar kan pasti kan. Nah, ketika melahirkan hormonnya itu drop.
hormonnya itu drop dadakan dan jadinya rambutnya itu rontok semua. Tapi bukan berarti itu rontok selamanya, tapi rontok untuk sesaat aja. Jadi sampai hampir menyusui, biasanya selesai menyusui itu udah balik lagi. Cuman ya itu dia karena drop hormonnya terlalu cepat. Mendadak kayak anaknya keluar gitu kan. Terus habis itu harus menyusui dan itu ya itu akan rontok terus. Dan untuk pencegahannya paling bukan pencegahan ya, ini nggak bisa dicegah karena itu emang hormonal. Karena hormonal ya, Kak ya? Iya, itu lebih baik dipijat dengan minyak-minyak tradisional, kayak misalnya ada PCO atau kayak apa, dibantu dipijat di kulit kepalanya biar lebih kuat akarnya. Karena kalau pakai suntik hormon dan segala macam, aku nggak saranin sih. Kalau emang nggak butuh, jangan deh. Itu nggak bagus juga buat si dede bayinya dan untuk diri sendiri sih. Oke, thank you banget, Kak. Bagus banget ya Kak Penny tadi jawabannya, emang ahlinya ya gitu loh. Jadi sebetulnya itu hormonal kalau rambut ibu menyusui itu rontok, jadi bisa dipijat-pijatnya pakai VCO gitu. Nah, pertanyaan selanjutnya untuk Kak Nova ini dari Nur Purwaningsih. Saya Nur Purwaningsih dari Tangerang. Untuk Kak Nova, hai Kak Nova, saya salut sekali dengan Anda. Masih muda, cantik, dan udah bisa jadi founder. Boleh sharing nggak, Kak? Bagaimana sih kiat-kiat Kakak dalam membangun bisnis? Dan yang kedua, pertanyaannya adalah, bagaimana peran ibu Kakak sampai Kakak bisa jadi seperti sekarang ini? Oke, thank you so much for the question. Pertanyaannya bener-bener ini ya, kayak very genuine gitu. So, mungkin kalau aku mau jawab pertanyaan kedua dulu ya. Oke. Peranan ibu saya itu sangat-sangat besar di perjalanan saya. Tadi saya juga waktu Kak Gracia cerita gitu ya di awal, wah bisnis ini ditanyain kan, emang bisnismu akan bisa sukses? Nah, ada yang mau datang ke salon muta gitu, sama dengan saya juga ditanyain dengan orang tua saya. Emang ada yang mau minum jamu, mau bikin kedai jamu tuh siapa yang datang gitu kan awalnya. Tapi majority of the family waktu aku cerita, aku mau bikin kedai jamu, lontar datang ya, ini kan biasa kan ya. Kita kan PR-in kan ngobrol-ngobrol gitu supaya rame kedainya teman-teman keluarga dulu gitu yang terkecil. Nah, tapi ibu saya itu percaya gitu bahwa ya ini memang waktunya panggilanmu. Soalnya waktu kecil aku dulu itu pernah dandanin kamu, karena aku juga suka minum jamu, aku dandanin kamu itu waktu hari Kartini itu buat jamu. Waktu aku tuh umur 2 tahun sama 3 tahun ya. Pokoknya tiap kali ada hari Kartinian tuh waktu kecil pasti dandanannya ibu jamu gitu. Dan dia bilang katanya, kok bisa impian saya itu bisa terrealisasi ya dengan kamu gitu. Artinya kamu punya ini loh, dia believe gitu loh kepada perjalanan saya. Dia bilang nggak akan mudah, tapi pasti bisa gitu. Karena ini adalah perjalanan yang sangat bersinergi dengan alam gitu. Jadi diingetin sih, jangan lupa mesti tetap mikirin yang bukan usahanya aja, bisnisnya aja gitu, balance-nya ya. Karena memang kalau ngomongin kayak bisnis tadi gitu, apa sih yang pertama, tadi pertanyaan yang pertama adalah apa ya yang mesti difokusin ya dalam bisnis kan? Iya, betul. Oh ya. Nah, memang kalau bisnis itu berbeda pandangannya dengan doing what we passionate. Jadi misalnya kayak kita mau create sesuatu, misalnya saya suka nih, tapi saya yang suka, tapi bagaimana dengan market saya gitu. Artinya kan udah nggak bisa perspektifnya saya juga gitu, harus perspektifnya itu harus luas gitu. Aku nggak bisa cuman kayak helikopter view, aku juga bingung apa sih maksudnya helikopter view itu. Artinya kamu harus bisa outside the box gitu. Outside the box ngelihat apa yang terjadi di dalam bisnisnya gitu. Jadi kalau ada istilah-istilah yang kita bisa melihat apa yang kita harus jeli sih ya kalau kita jalanin bisnis. Jadi of course yang paling penting di bisnis itu kan adalah soal ke satu ya kita ngomongin kan business profitability ya. Artinya kan bisnis karena menyangkut finance ya, jadi kan harus ada accountability-nya gitu. Dan membuat suatu bisnis artinya ya
rangkaiannya itu ya kita harus paham, mau belajar gitu. Artinya nggak cuma satu layer, aku passion, terus aku seneng jamu, aku punya impian, punya banyak plan, punya banyak dreams dan kreativitas, tapi implementasinya ini kan yang bisa nggak ya dijalankan secara bisnis, costingnya, ini semua mesti ditotal. Jadi di awal itu aku bikin ya sebuah kayak master plan coret-coretan gitu ya. Langkahnya saya di awal marketnya siapa, terus produknya ini yang mau diintroduce dulu apa, step-stepnya. Terus habis itu caranya jualannya bagaimana gitu. Saat waktu tahun 2009 aku mulai, itu kan awalnya aku pindah ke Jakarta ya ceritanya. Kok kenapa aku mulai bisnis jamu Suara Jamu ini? Awalnya kan saya tinggal di Surabaya. Jadi ketika di Jakarta saya lihat kok nggak ada kedai jamu atau tempat minum jamu yang asik yang buat anak-anak muda itu ceritanya. Jadi akhirnya mulai bikin studi kan. Nah dari situ saya ya bikin rangkaian gitu kira-kira costingnya berapa, terus bisnis prosesnya tuh kayak apa, dari membuat bahan baku, semuanya rangkaiannya kan banyak ya di bisnis proses. Terus nanti dari sisi point of sale-nya, transaksinya bagaimana, how I keep tracking of the book, administrasinya gimana. Jadi ya it's a holistic thing ya yang mesti disiapin. Tapi of course di awal-awal kan nggak tahu juga kalau nggak nyemplung gitu. Makanya aku nekat gitu ya. Udah aku nyemplung aja nih di bisnis ini supaya aku tahu gitu sampai bisa kayak gimana, aku bisa melakukan apa gitu. Dengan nyemplung itu baru tahu oh edukasi marketnya nih nggak bisa jalan loh kalau aku cuma punya kedai doang gitu. Tapi waktu itu kan belum pandemi ya, jadi aku tuh selalu ikutan bazar, ikutan apa event, pokoknya ada pop up di mana, pokoknya udah mau deket dengan market gitu. Jadi kita harus bisa cepat tanggap sih kalau menurut aku ya dari sisi bisnis itu sekarang how to get to the customer gitu, komunikasinya kita harus seperti apa, terus produknya yang disajikan itu kan ya step by step dulu ya dari pengenalan, terus mulai diberikan yang lebih ke klasiknya dulu jamu tradisional seperti apa. Jadi ada stagingnya juga gitu. Jadi business is a proses sih menurut saya. Jadi kita perlu sabar juga dan aku yakin ya kita nggak bisa kerja sendiri. When we grow, pasti bisnis itu kan nantinya akan bisa berkembang, kita mau ekspansi bisnis ke depannya gitu kan. Kalau saya mikirinnya kemarin itu ya ini kan untuk panjang ya, jamunya ini udah dari masa lalu, gapnya sampai masa hari ini dan nanti masa depannya lagi gimana nih. Nah jadi mikirin tapi mikirinnya ya memang nggak itu kan sesuatu hal yang berbeda ya karena bisnis is about two things. First is about management, second is about operations. So di operations ini yang selalu kadang ya memang harus cepat lihat keadaan market gitu. Kayak misalnya tadi ya Kak Gracia juga langsung switch gitu ya, bikin home service, langsung bikin protokolnya semua kayak apa. Karena kan ya bisnis sebab konsistensi tadi sih Mbak gitu. Jadi mungkin panjang banget ya jawabannya. Tapi nggak apa-apa, ilmu Kak. Oke, aku yakin apa namanya nanti kalau udah jalanin bisa juga sambil ngerasain juga ya oh kayak gini dinamikanya. Tapi don't worry karena sekarang ini kita bisa deket dengan banyak orang dalam arti kita bisa reach out, kita bisa speak out kalau perlu ada diskusi kita bisa reach out, kita bisa ketemu online, itu bisa lebih dekat ya. Dan jangan takut untuk ngelakuin satu langkah gitu karena when we are not quite right, kita bisa benerin kok gitu. Karena kan tidak ada satu, maksudnya kalau jalannya ini kurang kiri dikit, kurang kanan dikit kan kita bisa adjusting that, kita bisa pivoting gitu dikit-dikit. Terus kita juga mesti nemuin mentor-mentor ya, mentor yang bisa memberi masukan. Mungkin nggak langsung seperti yang kita perlukan, tapi bisa diaplikasikan dari hal yang bisnis yang kita jalankan. Itu sih dari saya. Mbak. Oke, siap. Terima kasih banyak Kak Nova. Sudah terjawab ya Kakak tadi yang bertanya. Oke, aku akan milih salah satu audiens di sini untuk nanya langsung.
ke Kak Nova dan ke Kak Gracia Indri. Silakan raise hand. Nanti akan dipilih satu oleh panitia. Tapi sebelum kita milih, kita ke pertanyaan selanjutnya dulu. Ini ditujukan untuk ke Kak Nova dan juga ke Kak Gracia ya. Ini mengenai PAUN sih lebih tepatnya. Kakak kapan sih Kak mulai terpikir untuk menggunakan mesin kasir digital atau POS pada bisnis kakak? Dan apa yang membuat akhirnya kakak memilih PAUN? Boleh Kak Gracia Indri dulu deh. Oke, kenapa aku pilih PAUN? Karena menurut aku praktis sih. Terus yang kedua juga kayak maksudnya kasir zaman sekarang tuh kayak semuanya kan ke data nih di internet gitu loh ya. Dibanding kasir zaman dulu itu mungkin Iya, bisa benar. amit-amit ya, bisa diutak-atik, bisa dimanipulasi gitu isinya. Dan aku ngerasa kayak walaupun ada beberapa opsi nih, PAUN tuh yang aku ngerasa paling cocok gitu loh, paling nyaman, udah nyaman banget di situ kayak mudah, terus juga nggak apa ya, mudah, praktis, terus juga nggak rempong, semuanya database-nya juga jelas gitu loh. Karena usaha aku dua-duanya juga pakai PAWON dan selama ini sih nggak ngecewain. Mungkin pernah ada yang namanya kendala ya, semua ya namanya error pasti ada lah. Cuma sejauh ini sih kayak aku ngerasa udah enak banget pakai PAWON dan disuruh pindah sih aku mikir banget sih kayak aduh nggak ada kayaknya. Dan emang ya itu jadi nggak bisa dimanipulasi oleh amit-amit, ada kasir nakal, ada orang-orang yang nakal pengen input gitu diutak-atik harganya dan segala macem. Nah, ini kan semua ke data nih, dan aku ya itu sih alasan aku kenapa aku tetap stay pakai PAWON terus. Oke, thank you banget loh Kak Gracia. Semoga kita terus langgeng ya Kak ya. Amin, amin Amin, sampai amin. seumur hidup gitu kan ya. Oke, oke. Kalau Kak Nova sendiri gimana nih Kak? Ya, aku juga dulu pakainya kasir yang belum seperti online PAUN ya. Dulunya masih pakai kayak sistemnya Raptor gitu. Terus saya merasa sekarang itu kan zamannya udah semuanya bisa diakses secara online. Jadi secara inventory dari head office sama store itu bisa lebih terkontrol karena bisnis kan about controlling juga ya. Di satu sisi yang lainnya itu aku senangnya PAWON itu ini inovatif juga gitu. Jadi sekarang ada kemudahan kayak misalnya fiturnya tuh langsung link dengan Grab dan dengan Gojek gitu ya. Jadi sehingga bisa terintegrasi. Jadi aku ngelihatnya tuh lebih ke banyak solusi-solusi yang bisa saya tap in bersama untuk memudahkan operasional di bisnis Sue Ora Jamu. Oke. Mudah-mudahan selalu nanti PAWON tambah maju terus juga ya dengan inovasi. Amin, terima kasih banyak. Supaya bisa terus. Begitupun dengan Suara Jamu, mudah-mudahan terus lancar usahanya. Oke, siap kalau gitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Panitia udah ada yang dipilih untuk kita hadirkan nih, nanya langsung, nanya live. Boleh kita pilih dari yang tunjuk tangan kali ya, mungkin dari Mas Gilang Prastio. Oke, Mas Gilang Prasetyo silakan. Nih laki-laki loh yang nanya. Dari tadi kan perempuan yang nanya nih. Sekarang kita persilakan untuk apa sih Kartono ya kalau disebutnya. Salah satu Kartono kita Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Halo Mas Gilang. Mas Gilang kayaknya masih di mute ya. Iya, masih di mute nih. Boleh kita cari yang dulu ya, yang lain ya. Oke. Boleh diganti yang lain dulu kalau gitu. Oke, kita ke Rozi Wahyu Wulandari. Rozi Wahyu Wulandari. Halo, Kak Rozi. Halo, Kak Rozi. Hai. Kayaknya belum siap juga nih. Ke ini kali, ke yang lain deh. Oke, kita ke Mas Din. Oke, udah ada nih suaranya, Mbak Rozi. Kak Rozi udah ada. Oke, halo Kak Rozi, apa kabar? Halo. Oke, halo Kak Rozi, silakan kalau mau bertanya. Di sini ada Kak Nova dan Kak Gracia juga.
Aku mau bertanya ke Kak Nova, bagaimana ya saat kita mengalami penjualan kita down itu kan rasanya itu sangat sedih, pesimis banget, apalagi di masa pandemi seperti ini. Agar kita tetap tetap optimis ke penjualan kita itu bagaimana ya agar dan terus maju. Sudah, Kak. Oke, silakan untuk dijawab dulu Kak Nova dulu mungkin. Ya, Bu Rosi, memang sekarang memang zamannya pandemi, semuanya sedang muter otak caranya gimana ya biar bisa penjualannya meningkat ya. Jadi kita jangan berkecil hati, kita terus semangat. Kalau dari saya ya menjalani bisnisnya yang kemarin juga, saya juga sama bisnisnya juga sama, omsetnya drop. Tapi kita ini sekarang kan di masa pandemi, jadi saya akan menggunakan masa ini untuk kreatif thinking gitu. Kira-kira produknya bisa kita tawarkan apalagi ya membuat mungkin kayak promo-promo. Jadi saya nggak berhenti sih, tetap nyari cara nyoba cara A, nyoba cara B, nyoba cara C gitu. Kalau boleh tahu Bu Rosi bidangnya apa, F&B atau service? Kak Rosi. Halo, Kak Rosi. Signalnya mungkin ya. Oh, ini udah. Halo, Kak Rosi. Halo, Kak Rosi. Saya cuma jualan kecil-kecilan aja sih, jualan jus buah. Oke. Jualan jus buah, Kak Nova. Iya. Iya. Jadi kalau dari jualan jus buah itu ada jualan juga jus buah itu. Apakah sudah ikut jualan online juga kayak masuk ke Gojek sama Grab dengan menggunakan fiturnya di Pawon juga? Nanti jadi exploring ya. Menurut saya sih jawabannya kuncinya itu adalah kita exploring, kita masukin ke banyak channel penjualan juga. Jadi tetap semangat, tetap mencari ilmu banyak teman-teman yang ngadain webinar, mengadakan pelatihan, itu banyak juga akan membahas tentang boosting sales, caranya membuat updating di sosial medianya gitu. Jadi banyak yang bisa diulik ya Bu Rosi. Jadi kita berpikir lebih detail, balik lagi ke bisnis kita, dicoba di listing lagi, kita kayak assessing itu apa ya bahasa Indonesia itu apa ya Mbak Gracia? Assessing itu mengakses. Iya aku ngerti ya, tapi aku nggak bisa jelasin juga. Ini loh, assessing itu kayak menganalisa gitu ya mungkin ya. Menganalisa. Di analisa assessing itu produknya sudah ada yang bisa yang lebih unik nggak gitu, ditimbulkan keunikannya misalnya. Jadi assessing itu menganalisa lagi apa yang bisa yang dari sisi bisnisnya, terus penjualannya. Nah, caranya marketingnya misalnya digital platform, story, Instagram gitu, Facebook, TikTok, nah itu ya. Terus sama menggunakan semua channel-channel yang ada untuk jualan, untuk awareness gitu. Jadi jangan menyerah, pasti akan bisa gitu. Nanti bisa ngobrol-ngobrol lebih panjang ya kalau ada kesempatan lagi ya. Kita bisa keep on contact, sharing-sharing aja gitu. Mungkin bisa ngasih masukan-masukan. Betul. Oke, mudah-mudahan terjawab ya Kak Rosi. Bisa di-follow nanti Instagramnya Kak Nova, boleh nanya-nanya sama Kak Nova biar dapat insight juga gitu. Thank you Kak Rosi dan thank you Kak Nova untuk jawabannya.
Ini aku ada satu pertanyaan untuk Kak Gracia dari Madonna Waromi dari Jayapura, Kak. Untuk Kak Gracia, salam dari Jayapura. Saya biasanya rajin cuci rambut, Kak, tapi kok rambut saya paling cepat dapat kutu dan suka ketombean. Cara mengatasinya gimana ya, Kak? Dapat kutu dan ketombean. Betul. Karena kalau Oke, Jayapura oke. kan identik sama kriwil juga ya, Kak, ya, rambut-rambutnya ya. Iya dong, mereka yang mayoritasnya keriting dong. Mm-mm. Kutu itu sebenarnya karena ini sih, kayak gimana ya, kutu tuh cepat banget lompat, bukan lompat, dia tuh ngegerayangin gitu loh. Jadi misalnya nih, aku amit-amit ya kutuan gitu. Terus nanti kamu berteman dengan siapa gitu, cuman kayak gini doang, nempel kepalanya sedikit aja. Aku misalnya let's say mama kamu atau adik kamu dan perawat dan pakai obat kutu bareng-bareng. Jadi biar kutu-kutunya itu maksudnya nggak muter di situ-situ aja, siklusnya gitu-gitu aja gitu loh. Maksudnya terkena lagi, udah sembuh, kena lagi, terus tuker-tukeran sisir, tuker-tukeran karet rambut, tuker-tukeran jepit. Hal sepele mungkin itu, tapi itu gampang banget pindah kutu gitu loh. Terus kalau untuk masalah ketombe itu banyak banget jenisnya. Ketombe ada jenis kering, ketombe basah, ketombe jamur, ketombe psoriasis atau ketombe psoriasis dermatitis. Dan itu harus dicari tahu ketombe kamu tuh kenapa. Kalau misalnya ketombe kulit kering, itu kamu lebih baik sering pakai oil di kulit kepala rambut kamu dan dipijet, didiamin selama 30 menit. Tapi kalau misalnya kamu memang kayak punya kondisi kulit kepala yang harus ke dokter nih, seperti psoriasis atau dermatitis, itu mereka harus sampai kalian harus pakai sampo khusus dari dokter untuk meredakan gatalnya. Karena emang kalau yang kayak ruam-ruam itu biasanya harus ke dokter sih. Gitu. Kalau untuk yang ya ketombe kering paling pakai oil gitu. Oke, pakai oil paling ampuh lah ya, Kak ya. Iya, paling ampuh. Cuman orang-orang banyak yang males. Oke. Oke tuh buat yang di Jayapura ya, siapa tahu ini sangat berguna banget, bisa diaplikasikan nanti. Selanjutnya, Mas Fian mau pilih satu lagi kah yang mau bertanya secara live? Boleh. Tadi ada yang udah info, Ayutullah. Siapa, sorry? Ayatullah ya, Ayatullah Humaini. Halo, Kak Ayatullah Humaini. Mau bertanya untuk siapa? Halo. Halo, Kak Ayatullah Humaini. Halo. Iya, halo. Kedengeran kok. Halo. Kedengeran ya, Mbak, suara saya ya? Kedengeran. Baik. Silakan bertanya, Kak. Ingin bertanya langsung sama Kak Gracia Indri. Kak, saya kan ini ya, usia saya kan tergolong masih muda lah, 30 tahun ya. Itu kenapa ya setiap rambut saya itu udah mulai beruban gitu. Ada nggak sih kalau beruban itu dari faktor gen gitu? Memang kalau dari turunan itu ya, itu ada dari pihak ibu gitu, beruban gitu masih muda gitu. Kira-kira terus gitu ya, Kak? Oke, Gitu aja aku jelasin ya. Jadi orang itu tuh kita kan punya melanin. Kamu tuh genetik keturunannya kayak sedikit kekurangan melanin gitu. Seperti aku. By the way, aku ubanan dari kelas 5 SD. Jadi aku turunan dari mama dan itu sebenarnya banyak. Cuman aku kan ganti-ganti warna rambut terus. Jadi nggak terlalu ketara. Cuman bisa dibilang cukup banyak lah. Mungkin 30-40% rambut aku sebenarnya udah ada ubannya. Tapi dan itu nggak usah ditakutin karena itu genetik dan bukan berarti kamu kayak gue genetik, gue tua, gue jelek atau gimana. Uban tuh keren banget. Teman aku ada yang udah ubanan hampir satu kepala, itu bagus banget. Jatuhnya tuh kayak orang tuh pengen dicat kayak gitu loh, dicat rambutnya pengen seperti uban, tapi kamu tuh udah dapat secara natural dan dibilang genetik, betul itu genetik. Kalau aku sendiri aku dapat dari mamah aku dan adik aku, kakak aku semuanya ubanan. Jadi
nggak usah takut sama yang namanya ubanan sih, di embrace aja. Gitu aja sih saran dari aku. Oke. Jadi emang itu faktor genetik lah ya, Kak ya, bisa dibilang ya. Betul, faktor genetik. Aku 5 SD Oke. waktu itu udah ubanan, malu awalnya. Cuma lama-lama Awalnya bodo malu amat. ya, tapi sebetulnya sekarang emang lagi hype juga kan, coloring warna kayak ash gray gitu. Paling kayak gitu sih, Mas Ayatullah. Mudah-mudahan itu terjawab ya. Oke, kalau begitu kita Malah kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Oke, ini pertanyaannya agak sulit sih. Tapi aku yakin Kak Nova dan Kak Gracia bisa menjawabnya. Ini pertanyaannya ada 2 pertanyaan. Satu pertanyaan aku tujukan dulu untuk Kak Nova dari Najla Azarin. Selamat sore, perkenalkan nama saya Najla Azarin dari Bekasi. Izin bertanya. Pertanyaan pertama untuk Kak Nova, bagaimana membangun kepribadian dan mindset kreatif, inovatif, serta kompeten yang diperlukan agar wanita menjadi Kartini modern dan untuk bisa bersaing di era digitalisasi dan era 4.0 menuju 5.0. Wah, luar biasa nih pertanyaannya. Silakan Kak Nova. Wah, pertanyaannya luar biasa sekali. Dapat hadiah jamu ini harusnya ya. Betul. Membangun kompetensi dan creativity itu, kalau saya dari sisi creativity itu mesti banyak dengan ini ya, terus pembelajaran enrichment diri. Jadi kalau saya dengan cara banyak membaca jurnal-jurnal tentang kesehatan, terus publikasi-publikasi dari badan kesehatan, balai-balai kesehatan gitu ya. Jadi kalau untuk kalau kreativitasnya harus ngelihat ke market ya. Jadi kan saya di bagian riset dan development-nya di Suara Jamu. Jadi saya untuk membuat kreasi produk, saya mesti tahu kan lifestyle-nya anak-anak ini sukanya apa ya gitu loh. Jadi membuat konseptualisasinya itu ya dengan saya dekat dengan masyarakat yang saya akan menjadi market saya, dan tentunya dengan ini ya sekarang banyak banget inspirasi-inspirasi, dan inspirasi itu bukan hanya didapat dari bidangnya. Misalnya saya kan F&B gitu ya, jamu dalam kemasan atau jamu yang disajikan di kedai. Inspirasi saya itu bukan hanya dari bidang jamu atau bidang F&B gitu, tapi saya bisa mencari inspirasi dari teman-teman pekerja kreatif yang lain gitu, pekerja seni, pekerja di bidang yang non jamu atau non F&B juga gitu. Jadi I think it's about bagaimana kita mau membuka diri ya gitu, dan membuka diri kita itu untuk bisa mau menerima. Jadi kalau kita membuka diri, energinya udah disebarin di alam semesta ini, akan ada people yang attracting to our energy gitu. Jadi kayak nanti akan bisa ketemu dengan orang-orang yang oh iya ya, saya bisa belajar banyak ya, ketemu role model baru gitu. Karena ya memang bener banget era 4.0 ini sangat cepat banget ya bergeraknya ya. Kita ngelihat aja sekali gitu, misalnya kita browsing gitu, banyak banget ya produk, services, terus teman-teman yang di musik, dari sisi seni dan budaya, kreasi ini sangat sangat luas gitu. Dan inilah eranya kita ya benar-benar mau ikut serta gitu. Nah itu mindsetnya yang perlu bagi saya gitu. Mudah-mudahan dijawab ya pertanyaannya. Oke, siap. Terima kasih banyak, Kak Nova. Jadi ini ternyata pertanyaannya dari 2 orang sekaligus dengan pertanyaan yang sama. Pertanyaannya yaitu dari Mbak Ida Husnawati juga. Nah, tadi di pertanyaan ini sebetulnya ada 2. Tadi yang pertama untuk Kak Nova, dan yang kedua ini untuk Kak Gracia. Pertanyaan kedua ini, bagaimana wanita beradaptasi di lingkungan yang toksik dan penuh dengan stereotip serta seksisme, Kak?
Oke, ini berarti tidak Halo. terlalu ngomongin bisnis, ya bisnis nasinya, betul? Oke, Halo? lanjut Kak. Tadi Halo? agak sedikit ini ya, delay gitu. Tapi ini udah fine sih. Iya, sorry. Berarti cara mengatasinya ya, menghadapinya ya. Ya, betul. Oke, aku sih punya mentality di mana aku tuh biasanya ya itu tadi aku udah pernah bahas, aku tuh cuek, aku nggak peduli. Sebenarnya jujur aku pikir, cuman aku mikir kayak kalau pernah aku ngalamin posisi di mana aku tuh di lingkungan toksik dan aku juga ngalamin kayak namanya tuh apa ya? Ya mungkin bukan seksis sih, tapi lebih ke kayak kamu kok gini sih, kok kamu belagu sih, padahal aku nggak ngapa-ngapain gitu loh, aku nggak melakukan apa-apa. Itu yang aku ingat banget ketika aku magang, aku dikatain kayak gitu, terus aku selalu menghadapinya dengan kepala dingin. Jadi aku selalu bilang kayak, oke, salah saya di mana, saya pengen perbaikin sifat saya biar saya introspeksi gitu loh. Jadi kayak maksudnya kan di lingkungan toksik kan pasti ada aja yang kayak ngomongin kamu dan segala macem. Aku juga pernah digituin gitu di lingkungan yang toksik, tapi aku sih selalu berusaha melakukan yang terbaik. Jadi aku nggak aku nunjukin ke mereka bahwa kayak gue bisa lebih baik dari apa yang lo pikir daripada yang kalian bilang kalau gue kenapa gue dia kata-katain lah, misalnya rambut, mungkin misalnya nih di dunia rambut keriting nih juga ada kan yang rambutnya keriting, dikata-katain oleh orang-orang sekitar, dibilang lah kamu kayak rambutnya kayak sampah, rambut kamu kayak ini, rambut kamu kayak itu. Terus aku sih belajar untuk kayak nggak peduli gitu loh, kayak ya udah nih hidup gue, rambut gue rambut asli dari Tuhan gitu lagi, apalagi ya misalnya keriting aku, dan lo mau ngatain gue ya aku belajar untuk nggak peduli. Aku bilang kayak ya udah, lo nggak biayain gue, lo nggak hidupin gue, lo siapanya gue untuk lo ngatain itu, lo berhak apa ngatain gue kayak gitu. Jadi aku belajar untuk nggak peduli aja sih, kayak terserah mereka mau ngatain apa, dan kalau bisa kamu get out dari situasi itu lebih baik lagi, dan buktiin ke mereka bahwa kamu bisa jadi lebih baik daripada mereka. Itu revenge yang terbaik, tau nggak? Gak usah balas dengan kata-kata atau dengan amarah, tapi balas dengan prestasi kamu gitu sih. Balas dengan prestasi kamu, achievement kamu, dan gak usah peduliin sama omongan orang lain sih. Itu aja sih mungkin saran dari aku. Gak terlalu muluk-muluk, tapi emang susah dilakuin. Gampang ngomongnya, cuman susah untuk diterapkan. Tapi itu aja saran dari aku, dan dilakuin aja, beraniin aja untuk kayak stand up for yourself, kayak kita deserve sesuatu yang lebih baik gitu loh daripada di lingkungan toksik itu gitu sih. Kalau bisa kabur gitu. Oke, thank you banget ya Kak. So you have to be brave buat perempuan-perempuan. Kalau misalnya ada di lingkungan toksik, kalau bisa ya harus bisa berani ya. Harus jangan kitanya malah menciut gitu. Dan juga harus pede juga. Kalau ada yang ngomongin di belakang, kitanya juga harus berani. Salah gue apa sih, kita komunikasiin dan cari jalan keluarnya. Gitu. Oke, kita lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya. Keren-keren banget nggak sih Kak Nova dan Kak Gracia? Mudah-mudahan ini sangat menginspirasi teman-teman semuanya ya. Kayak kita balik lagi ke pertanyaan untuk Pawun sih ya Kak ya. Tips dan trik untuk Sobat Pawun yang mungkin sedang atau baru ingin menjalankan bisnis, khususnya di bidang servis untuk Kak Gracia dan di bidang F&B untuk Kak Nova. Nah, kira-kira tips and triknya kayak gimana? Boleh Kak Nova dulu mungkin ya? Tips and tricks untuk memulai bisnis. For me, start with your passion, ya. Tapi dari passion itu dilihat juga dari market demand juga gitu. Terus sama what market needs. Jadi ada permintaan, ada kebutuhan, tapi bagaimana sebenarnya kita bisa memberikan solusi pada customer kita, ya. Jadi solusi kan banyak ya dari aspeknya, dari sisi satu misalnya ada produk yang atau membuat suatu bisnis yang udah rame, jadi
membuat bisnis nggak harus something yang original, yang baru, ide baru gitu. Membuat bisnis itu bisa juga dari inspirasi atau contoh berbisnis yang sudah ada. Sehingga yang perlu kita ketahui itu nanti marketnya itu siapa, analisanya. Ketika kita tahu marketnya, kita tahu mau masarin ke siapa, jadi produknya harus seperti apa, harganya harus seperti apa. Ini bisa dianalisa, dan semuanya ini mulainya juga harus dibuat sebuah planning ya. Jadi kalau kita udah ngomongin bisnis is about aspeknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. 1, bisnis kita punya branding ya. Jadi dari brandingnya apa gitu kan, journey-nya, story-nya gitu. Yang sekarang ini kalau bisnis zaman hari ini, zaman now, kekuatannya itu nggak hanya di produk atau services ya, tapi juga tentang journey story-nya, produk story-nya gitu. Nah, nanti yang berikutnya ya tadi ya planning about detailing tadi ya, profitability, story journey-nya, terus accountability-nya. Ketika udah mulai membuat bisnis plan, saya sarankan sih membuat bisnis plan yang sangat lean dan sederhana dulu gitu, yang bisa dijalankan dengan resources, karena ketika kita mulai membuat usaha pasti resources-nya kan sangat terbatas ya dibandingkan kalau kita dalam proses tahap pengembangan, nanti itu adalah tahap selanjutnya. Tapi saya sebenarnya mengusulkan kalau misalnya teman-teman ingin menggali, buatlah sebuah kayak studi market research dulu yang kecil untuk melihat apakah memang konsep atau ide yang akan mau diimplementasi sebagai bisnis ini memang akan bisa baik dan bisa sustain gitu. Mau jangka pendek apa jangka panjang gitu kan, bisnis ya. Bisnis is about a long journey. Betul. Bukan cuma sekali jual beli transaksi ya, it's about the long journey. Itu yang ketika teman-teman ready mau masuk ke bisnis, start with something that you come with your passion, karena disitulah seni dan kesenangan dan semangat stamina kita tuh masih akan terus ada gitu untuk menjalaninya. Susah dan senangnya akan pasti bisa kita lalui dan masih punya semangatnya. Itu dari saya sih, Mbak. Oke, jadi kayak ngurus anak ya kalau bisnis itu ya, Kak ya? Iya. Oke, thank you banget Kak Nova. Sekarang kita geser ke Kak Gracia. Kalau menurut Kak Gracia gimana tips and triknya, Kak? Memulai bisnis di pandemi ya? Sebetulnya nggak cuma di pandemi aja sih, yang penting mulai bisnis aja. Oke, yang pertama, ya sebenarnya sih nggak beda jauh ya. Tadi Kak Nova tuh udah jelasin bagus banget sebenarnya, parah, keren banget. Nah, cuman yang paling yang aku pengen tekenin itu tuh juga ketika marketing and brandingnya sih. Itu menurut aku penting banget ya di dalam sebuah bisnis. Jadi tuh kadang orang mau kan, oh aku yang memulai bisnis nih, produknya udah luar biasa banget nih, produknya udah bagus deh, secara kualitas, dari segi kualitas dan segala macam. Cuman ketika dilakuin branding dan marketingnya masih kayak, ini aku lihat dari kasus teman-teman aku ya, beberapa teman aku gitu, itu tuh masih kayak kurang maksimal menurut aku ya. Kayak engagementnya dengan klien tuh kurang, engagementnya dengan customer dan klien tuh masih kurang gitu loh. Dan menurut aku sih, aku belajar dari usaha aku juga ya, yaitu kayak sebenarnya membuat bisnis itu tuh barang produk-produk itu sebenarnya juga kita tuh ngomong dari demand apa yang diminta sama oleh klien kita kan. Jadi kita menyediakan apa yang mereka minta. Jadi aku selalu nggak malu untuk nanya gitu loh, kayak ke customer aku di engagement, aku di social media, mungkin mainnya di Instagram ya terutama ya. Itu aku kayak suka ajak ngobrol kayak Q&A session, terus nanti nanya-nanya sebenarnya kalian tuh butuh produk apa sih yang kalian masih butuh sih di sini. Jadi biar kita bisa tahu maunya mereka apa, tapi jangan kayak dari sudut pandang kita doang. Boleh, iya betul, kita melakukan market research, riset produk-produk apa yang kita butuh dan segala macam, misalnya di bidang servis ya, di bidang servis gitu ya. Tapi kita juga tahu, cari tahu dan maunya mereka tuh apa gitu loh. Dan yang penting itu juga adalah kita juga memberikan edukasi sembari pengen tahu nih gitu kan. Kita kasih edukasi di mana mereka juga jadinya yang penasaran kayak
apa tuh gitu kan, mereka penasaran dan mereka malah yang jadinya oh aku juga mau dong gitu, padahal mereka belum tahu itu apaan gitu, tapi karena kita ngejelasin sesuatu yang baru, terus mereka jadi kayak penasaran kayak apa tuh gitu kan, jadi pengen tahu, Kak coba dong, mau dong ada produk ini, mau dong ada servis ini. Nah dari situ kita jadi nyediain juga. Nah itu tuh yang kadang tuh menurut aku orang-orang tuh engagementnya masih apa ya, gimana ya, nggak terlalu meduliin engagement dengan klien gitu loh, hubungan dengan klien gimana, itu kan penting banget karena kan bisnis kita juga bisa jalan ya karena bantuan mereka juga dong, karena adanya mereka gitu, harus saling membantu lah gitu loh. Misalnya mereka butuh ini, mereka juga pengen jadi part dari bagian dari bisnis kita gitu loh secara nggak langsung. Misalnya nih aku ambil contoh kasus deh, waktu itu klien aku nggak ngerti yang namanya protein mask tuh apa sih gitu kan, masker protein tuh apa. Terus nanti aku jelasin, kita lagi ada produk, kita mau masukin produk protein mask, kalian tertarik gak gitu loh. Terus nanti mereka nyaut, oh aku mau. Nah dari situ kita jadi kayak ngejelasin ke mereka, oh ini produk ini tuh buat ini, buat nguatin ini, gini. Jadi kayak nggak cuman di satu sisi kita cuman ngejual, tapi tanpa adanya penjelasan gitu loh. Kadang tuh orang tuh butuh yang namanya engagement, menjadi sebuah komunitas gitu. Mereka tuh seneng sebenarnya kayak diajak ngobrol, brandingnya jalan, marketingnya jalan, tapi yang marketingnya nggak usah terlalu agresif. Menurut aku ya, ini dari sudut pandang aku ya, jangan marketing tuh yang bener-bener agresif banget ya, karena yang agresif yang pakai ayo kayak di pasar gitu loh. Karena menurut aku itu malah jadi, kalau aku sih personal aku jadi stres. Aku kayak gue jadi nggak tahu gue harus ngapain gitu loh. Tapi mendingan aku yang kayak dijelasin baik-baik, gini itu aku kayak oh iya menarik, aku jadi pengen coba. Nah kadang tuh aku lihat di bisnis baru maupun bisnis lama, mereka tuh di Instagram, misalnya di Instagram mereka kurang aktif. Terus mereka kayak ya udahlah asal post aja gitu. Ya udah desainnya bagus, desain post-postnya bagus, tapi kayak nggak ada engagement ya gitu loh. Orang tuh nggak belajar apa-apa dari situ gitu. Dan ya tadi sih semuanya udah dijelasin sama Kak Nova, udah cukup jelas ya untuk melakukan market research, demand-nya kayak gimana, dan segala macam. Jadi paling yang aku tekanin ya itu, yang branding dan marketingnya juga harus kuat gitu loh, harus maksimal. Karena percuma kalau misalnya kamu udah bikin produk kualitasnya sebagus mungkin, cuman kamu nggak bisa promosiinnya gimana gitu loh. Berarti mati gitu kan. Betul. Oke, makasih banyak loh Kak untuk tips and triknya. Nggak terasa banget, ini waktunya juga udah mau habis. Kita ada satu pertanyaan terakhir ya Kak ya, mengenai PAWUN, untuk Kak Nova dan juga Kak Gracia. Satu pertanyaan terakhir, sejak kapan Kakak menggunakan PAWUN? Dan menurut Kakak after sales-nya PAWUN gimana sih? Oke, nggak ngerasa terbantu nggak? Karena tadi sempat ngomongin soal engagement juga, aku jadi tergugah nih pengen tahu anak-anakku, tim aku, apakah mereka semua engagement-nya oke sama Kak Nova dan juga Kak Gracia? Boleh Kak Gracia dulu mungkin. Suaranya Kak masih ke-mute, sorry. Iya, sorry aku ngomong sendiri barusan. Aku udah pakai itu dari awal banget buka bisnis aku, yang salon ya. Yang salon ini aku bener-bener baru buka, aku langsung tawar deh kayaknya, nemu di Google aja gitu, nyari sendiri. Dari tawarnya sama tetangga, tapi aku kayak kurang cocok. Terus aku kayak, coba deh sama yang ini aja deh gitu kan, coba. Kecanduan, jadi kayak nyaman juga ya. Awal-awal mungkin masih ada kendala lah, dimana aku kayak masih kurang biasa, dan tim aku juga ada yang masih kayak kita ngajarin sih satu sama lain, kayak ada beberapa tim aku yang kayak bingung gimana sih ini gini gitu. Terus sempat adalah mungkin ya aku nggak munafik ya, yang tadi aku bilang itu pasti ada yang namanya sedikit 1-2 kendala, tapi setelah kita hubungin operator ya customer service, itu cepet banget beresnya, masalahnya cepet beres, dan cukup clear-nya cepet sih, beresnya cepet sih, kayak nggak ada masalah, nggak ada apa sih. Dan menurut aku PAWUN bagus banget sih gitu loh. Oke, thank you banget loh Kakak. Mudah-mudahan buat teman-teman yang lain yang mau menggunakan yang mau buka bisnis itu bisa menggunakan PAWUN gitu ya. Oke, untuk Kak Nova sendiri udah berapa lama Kak pakai PAWUN Kak? Terus after sales-nya gimana Kak? Ya, saya pakai PAWUN pertama kali itu di awal kita di M-Block. Tahun 2019. Iya, betul. Ya, jadi kalau saya punya journey seneng ini ya, mencari
kenalan-kenalan dengan banyak brand point of sale sebelumnya. Jadi kenal-kenalan dengan brand-brand yang lain. Jadi saya di perjalanannya Pawun, saya ngerasa teman-teman timnya ini sangat dedikasi sama customer-customernya. Jadi saya tuh ingat waktu masa pandemi di awal, aku tuh dikunjungin, janjian gitu, ditanyain how can we help, nanti apa namanya, ada yang bisa dibantu, ada feature-feature apa yang kira-kira dibutuhkan. Kalau tadi pertanyaannya Mbak Penny, engagement-nya gimana? I think the engagement is very good because you really pay attention to the customer, dan kreativitinya ya, yang saya senang banget waktu dikasih tahu solusinya. Ini kan lagi pandemi nih, jadi kita punya solusi untuk bisa langsung dilingkan dengan Grab dan GoFood. Aku seneng banget gitu, karena masa pandemi ini komunikasi online itu kan sangat sulit juga ya, ketemu sama vendor-vendor gitu. Tapi as our vendor, Pawon itu sangat-sangat bagus, dan semoga kedepannya akan makin bagus, be much better, much more improve lagi feature-feature-nya yang untuk teman-teman bisnis-bisnis yang baru ya. Aku senang sih, simple, easy to use, semua reportnya juga jelas. It's actually very very good untuk saya rekomendasi banget sih untuk teman-teman yang baru mau mulai usaha menggunakan Pawon. Oke, terima kasih banyak buat Kak Nova dan juga buat Kak Gracia. Mudah-mudahan kami di sini Pawun bisa memberikan yang terbaik juga untuk semuanya. Oke, ini sudah di penghujung acara. Inspirasinya luar biasa kan ya teman-teman ya. Bahkan tadi ada yang kayaknya nih harus dibuka kelas private deh, narasumbernya keren-keren banget gitu. Oke, mudah-mudahan nanti kita adakan lagi sesi selanjutnya ya. Kita bisa undang lagi Kak Nova atau Kak Gracia juga. Untuk selanjutnya ini kita mau ada sedikit informasi mengenai sponsor kita, yaitu Ines Kosmetik. Boleh langsung dimulai, Mas Wian? Oke, Kakak, terdengar suara saya ya? Iya, Kak Novi, silakan. Luar biasa sekali ya untuk hari ini, sangat terinspirasi sekali. Terima kasih Kak Feni selaku narahubung yang sudah memberikan saya waktu. Salam hormat kepada kakak kita pembicara hari ini, Kak Gracia Indriani dan Kak Nova Dewi yang sangat luar biasa materinya pada hari ini. Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Novi selaku perwakilan dari PT Kosmetika Tama Super Indah atau sering disebut dengan Ines Kosmetik. Di sini izinkan saya untuk menginfokan seputar Ines Kosmetik. Ines Kosmetik adalah salah satu brand kecantikan lokal yang 100% diproduksi di Indonesia, tepatnya di Jawa Timur 1998 silam. Sehingga 23 tahun Ines eksis di dunia kecantikan. Untuk produk Ines sendiri meliputi make up, skincare, dan body care, di mana produk Ines Kosmetik sudah mengantongi sertifikat halal dan BPOM, dikemas secara higienis. Jadi untuk teman-teman pada hari ini jangan khawatir lagi nih pakai produk lokal, terutama produk Ines Kosmetik, karena Ines Kosmetik juga mempunyai misi mempercantik wanita Indonesia. Serta saya perwakilan dari Ines mengajak teman-teman semua untuk selalu care terhadap kulit, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini. Nah, untuk produk Ines Kosmetik juga bisa dilihat di e-commerce kita, yaitu JJID, Lazada, Shopee, dan Blibli.com. Di situ banyak sekali produk-produk Ines. Dan bisa juga di-download di aplikasi kita My Ines melalui Play Store. Bahkan bisa lihat di IG dan di Facebook kita My Ines Kosmetik. Serta tadi ada produk terbaru dari Ines Kosmetika, adalah produk Pure Gentle Makeup Remover, di mana produk untuk perawatan harian yang bisa dipakai untuk hari sangat bagus untuk kondisi kulit pada hari ini. Serta untuk webinar yang sangat luar biasa ini, izinkan saya untuk saya memberikan nomor saya melalui kolom chat. Barangkali ada teman-teman pembelajar ingin berkonsultasi secara gratis, mencari make up yang tepat atau perawatan kulit yang tepat, tentunya dengan Ines Kosmetik bisa melalui jalur pribadi. Bahkan untuk webinar yang sangat luar biasa ini, kami dari pihak Ines Kosmetik memberikan harga spesial
Dengan pembelanjaan Ines Kosmetik 150.000 mendapatkan diskon spesial dan free ongkir ke seluruh peserta pada hari ini. Nah, itu dia info dari Ines Kosmetik. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf, saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Novi. Ya buat teman-teman yang mau pakai Ines Kosmetik nanti bisa menghubungi ya. Sip, kalau begitu buat teman-teman yang udah buka puasa nih, karena kita dari Sabang sampai Merauke, selamat berbuka puasa. Sebelum menutup acara, buat teman-teman yang mau tahu pawun itu apa, boleh diinformasikan selanjutnya video kita. Dulu aku pikir bikin usaha restoran itu bakalan ribet banget. Perlu orang yang jadi kasir dan barista, orang yang ngurusin manajemen stok, orang yang ngurusin marketing. Belum lagi urusan pembukuan dan laporan keuangan yang super ribet. Untungnya aku ketemu Pawun. Pawun adalah aplikasi kasir yang bikin pengelolaan bisnis kita jadi gampang banget. Mulai dari sistem pembayaran, pengaturan meja dan pesanan pelanggan melalui wireless ordering, manajemen stok, mulai dari monitoring stok sampai pesan bahan baku langsung dari Pawun. Kita juga bisa mengatur dan menjalankan pemasaran dengan menggunakan Pawun. Urusan pembukuan dan laporan keuangan, pasti bisa pakai Pawun. Mudah banget lagi. Sebagai business owner, fitur-fitur Pawun sangat membantu kita dalam menjalankan usaha. Memantau beberapa outlet pun menjadi sangat mudah. Pawun memudahkan kita untuk menjalankan bisnis kita sendiri. Pawun adalah solusi lengkap dan mudah untuk segala jenis bisnis. Mudah itu, Pawun. Oke, mudah itu Pawun. So, teman-teman, buat teman-teman yang mau tahu dan pengen nanya-nanya mengenai Pawun, harganya berapa, subscribe-nya gimana, bla bla bla, minta didemoin dan lain-lain, kalian bisa langsung telepon ke call center kita di 1.500 360, melalui Facebook juga bisa di Pawun POS, FB Messenger di Pawun POS, LinkedIn kita di Pawun, Twitter @PawunPOS, WhatsApp di 0822 1999 2760, kemudian di email di support@pawun.com dan bisa di live chat kita di support@pawun.com. Oke, kalau begitu saya akan menginformasikan nih teman-teman yang sudah memenangkan door prize kita. Ayo siap-siap karena mau buka puasa, siap-siap ya. Ini ada 4 pemenang OVO voucher senilai Rp100.000 masing-masing, yaitu @Andina Reksa Feradila, yang kedua @Maliana Tegar, dan yang ketiga @Nuingrum GG, kemudian yang keempat @Gasrut. Oke, nanti silakan hubungi melalui DM Instagram ya teman-teman semuanya. Dan untuk pemenang goodie bag Ines Cosmetics ada 5 orang. Yang pertama adalah @Nonawian, dan yang kedua @Ulandari_ID, dan yang ketiga @Yurma.s, dan yang keempat @Langkah Berjalan, dan yang terakhir yang kelima @Janea Bigail. Oke, selamat buat teman-teman semua yang mendapatkan door prize. Silakan hubungi panitia kami melalui DM Instagram. Dan di akhir acara ini aku mau berterima kasih sekali lagi buat Kak Gracia Indriani dan juga Kak Nova Dewi sudah sharing-sharing mengenai pembahasan Hari Kartini dan mengenai bisnisnya yang sangat inspiratif untuk Sobat Pawun pada sore hari ini. Dan terima kasih juga untuk Sobat Pawun yang sudah mengikuti kelas Pawun webinar pada sore hari ini. Dan untuk teman-teman yang mungkin kelewat sesi webinar sore hari ini atau mungkin episode-episode yang sebelumnya, jangan khawatir karena kita kalian bisa ngecek di YouTube kita, di channel kita di Pawun POS. Nah, karena kami juga akan mengupload di sana dengan proses editingnya kurang lebih 2-3 hari. So, kalau misalnya lupa tadi pertanyaannya jawabannya apa ya, terus ilmu-ilmunya tadi apa aja ya, itu bisa ditonton lagi nanti di YouTube kita. Oke, makasih banyak ya Kak Nova dan juga Kak Gracia. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi.
Dan tentunya mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Oke, saya Feni Herianti mewakili tim kelas PAUN yang bertugas, mohon pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di kelas PAUN webinar yang akan datang. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan selamat berbuka puasa. Bye. Thank you Kak Nova. Bye. Kak Novi.